السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Qamar, dan ayat terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya yaitu ayat yang kelima, yaitu firman Allah Azza wa Jal, hikmatun balighah fama tughnin nudhur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan beraneka ragam peringatan-peringatan yang penuh dengan hikmah, tetapi bagi sekelompok orang fama tughnin nuzur, peringatan itu tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada mereka. Dan ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Ya, di antara manusia ada yang meskipun ayat-ayat itu sudah sangat lengkap, hujjah itu sudah sangat kuat, tetapi mereka tetap memilih untuk tidak mengikuti petunjuk. Ya, sama juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal suratul Baqarah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu keadaan yang seperti itu dialami oleh sebahagian orang karena memang mereka berhak untuk mendapatkan yang demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memang layak untuk diberikan petunjuk. Ya. Karenanya kita melihat ya, fakta yang ada di tengah kehidupan kita, ada di antara manusia yang sangat mudah dalam menerima petunjuk, ada juga yang melalui proses yang sangat berbelit-belit, dan bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari setiap peringatan. Ya, sehingga menjadi kesyukuran yang kita perlu untuk selalu menguatkannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Dan itulah sebabnya kenapa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah petunjuk, ya, tambahan petunjuk, karena hal yang paling kita butuhkan di kehidupan dunia ini itu adalah petunjuk. Bahkan kebutuhan kita kepada petunjuk itu melebihi daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum 3 kali dalam sehari itu sudah sangat cukup, sedangkan petunjuk itu di setiap waktu kita membutuhkannya.
karena ketika kita luput dari petunjuk maka kita akan tergelincir, dan ketika kita tergelincir kita tidak pernah tahu kapan kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Fatawalla anhum, maka berpalinglah dari mereka, berpalinglah dari mereka. Perintah ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau berpaling dari mereka, maksudnya orang-orang yang disebutkan di ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang ketika melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa iyyarau ayatan yu'ridu, orang-orang yang ketika melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka berpaling, mereka tidak tertarik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpalinglah dari mereka. Jangan menghabiskan waktu, menguras tenaga untuk orang-orang yang seperti mereka. Cukuplah bagi mereka ayat itu telah sampai, hujjah telah tegak, dan jangan waktu dihabiskan untuk orang-orang yang seperti itu. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surah Abasa, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu teguran kepada beliau di saat beliau memfokuskan penyampaian dakwah kepada sekelompok orang yang tidak terlalu antusias dengan Islam, sementara di saat yang sama ada juga yang sangat ingin mengetahui ajaran Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih fokus kepada orang yang memang sangat antusias dan bersemangat untuk mengetahui ajaran Islam. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i, dan tunggulah hari di mana yang memanggil itu akan memanggil. Maksudnya di sini yang memanggil akan memanggil itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil, ketika ia meniupkan sangkakala maka terjadilah kiamat, dan ketika dia tiupkan lagi untuk yang kedua kalinya maka manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan pada saat itulah manusia akan melihat, sebagaimana juga sebelumnya, mereka melihat saat terjadinya kiamat hal-hal yang sangat menakutkan. Maka ketika mereka dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya, maka mereka juga akan diperlihatkan situasi yang sangat menakutkan. Makanya di sini disebutkan yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, pada hari orang yang memanggil itu memanggil dan menyeru kepada syai'in nukur. Syai'in nukur itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ila amrin fadhi'in tunkiruhul khaliqah, pada suatu peristiwa yang sangat menakutkan yang belum pernah terlihat oleh siapapun dari makhluk itu sebelumnya. Manusia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang paling menakutkan dari apa yang ia lihat pada saat itu. Dan ayat-ayat yang seperti ini, di antara tujuan utamanya ketika kita membaca ayat yang seperti ini adalah untuk membangkitkan rasa takut di dalam diri kita, karena hal yang paling mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam
menghindari suatu hal yang diharamkan itu ketika di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap azabnya, terhadap siksaannya, maka itulah yang akan mencegah manusia di dalam melakukan keburukan. Ya, dan itu sesuatu yang juga kita rasakan tidak hanya dalam urusan hari akhirat, tetapi dalam urusan-urusan yang bersifat duniawi pun demikian. Ya, ketika misalnya seseorang bekerja di suatu tempat, lalu disampaikan kepadanya, kalau engkau terlambat tiba di tempat kerja sekian menit, maka akan dipotong gajinya. Ya, maka itu adalah sesuatu yang menakutkan. Ya, sehingga seseorang berusaha dengan penuh kesungguhannya agar jangan sampai melanggar aturan itu. Di dalam Al-Quran itu diantara uslub yang digunakan untuk memperbaiki keadaan manusia itu dengan dibawakan ayat-ayat yang membuat manusia itu tumbuh rasa takutnya, ya, tumbuh rasa takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla annahum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur, khusya'an absaruhum. Nah, pada saat manusia telah menyaksikan situasi dan kondisi yang sangat menakutkan itu, maka pandangan mata mereka itu dipenuhi dengan rasa takut, ya, khusya'an absaruhum, yakhrujuna minal ajdath. Jadi pandangannya dipenuhi dengan rasa takut, ya, dan yakhrujuna minal ajdath, mereka semua keluar dari kuburan mereka, ka'annahum jaradun muntashir. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan keluarnya mereka itu seperti jaradun muntashir, ya, seperti belalang yang berterbangan di udara, saking banyaknya, ya, saking banyaknya, dan juga betapa cepatnya mereka keluar karena ingin segera memenuhi panggilan tadi, yauma yad'ud da'i, ya, di saat ada panggilan maka mereka berlomba untuk keluar memenuhi panggilan itu menuju suatu tempat di mana di sana mereka akan dihitung amalan-amalannya, mereka akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Ya, ka'annahum jaradun muntashir muhtiina ila da'i, ya, mereka bersegera kepada panggilan yang memanggil itu, ya, dan yang memanggil tadi telah kita sebutkan itu adalah, ya, ketika malaikat Israfil meniupkan sakakalanya untuk yang kedua kalinya. Kemudian di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa hadza yadullu ala anna ad-da'i yad'uhum wa ya'muruhum bil huduri li mauqifil qiyamah. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang memanggil ini memanggil mereka, memanggil segenap manusia, wa ya'muruhum bil hudur, dan yang memanggil ini memerintahkan kepada mereka untuk hadir li mauqifil qiyamah, ya, di tempat mereka akan berdiri pada hari kiamat, ya, fayalubuna da'watahu, dan mereka menyambut panggilan itu, wa yusri'una ila ijabatihi, dan mereka bersegera untuk menjawab panggilan itu. Ya, kita bisa menjadikan ayat-ayat yang seperti ini sebagai bahan renungan, ya, kita ulang-ulang membacanya, dan insyaallah ketika kita mengulang, mentadabburi, maka, ya, itu akan melembutkan hati kita, ya, karena salah satu problem yang sangat berbahaya bagi manusia itu ketika hatinya keras, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa hati manusia bisa sangat keras, melebihi kerasnya batu, ya, melebihi kerasnya batu. Dan ketika hati itu keras,
maka dia akan sangat sulit untuk menerima peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Bahkan ya, peringatan dan nasihat itu yang semestinya menjadi asbab seseorang mendapatkan petunjuk, tetapi ketika dia tiba pada hati yang keras, maka bukannya menambah petunjuk, tapi justru bisa menjadi sebab menambah kekufuran. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, fazadahum rijsan ila rijsihim. Ya, di antara manusia dan yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah orang-orang munafik, ketika mereka diperdengarkan ayat kepada mereka, maka yang bertambah adalah rijsun ila rijsihim, keburukan demi keburukan. Ya, kenapa bisa demikian? Karena ayat Al-Qur'an sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ketika itu adalah berita lalu kita membenarkannya, maka itu akan menambah keimanan kita. Tetapi ketika kita mengingkarinya, maka jangankan keimanan yang bertambah, justru keburukan kita akan semakin bertambah. Demikian pula ketika itu adalah perintah dan kita menyukainya, menerimanya dan berazam untuk melakukannya, maka ayat yang kita baca tersebut atau ayat yang kita dengar tersebut itu akan menjadi sebab bertambahnya iman kita. Ketika di dalam ayat itu ada larangan, ya, kita menerima larangan itu, kemudian kita berusaha berazam tidak melakukannya, maka itu penyebab bertambahnya iman kita. Tetapi jika disikapi sebaliknya, ya, ayat berupa perintah dibenci, ya, tidak suka, ya, maka itu yang bertambah adalah keburukan di atas keburukan. Ya, maka ketika kita merasa-rasa bahwa diri kita sedang tidak tertarik dengan nasihat, ya, tidak bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan ketaatan tanpa ada di dalamnya kekhusyuan sedikit pun, maka itu termasuk di antara tanda-tanda bahwa hati kita sedang mengeras. Maka perlu untuk kita lembutkan, perlu untuk kita perbaiki. Nah, di antaranya adalah dengan kita merenungi ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya diceritakan tentang bagaimana keadaan pada hari kiamat. Ya, dan di antara hal yang sangat membahagiakan bagi seorang hamba yaitu ketika mereka melakukan perbaikan pada dirinya disebabkan oleh usaha dia untuk mendapatkan kebaikan. Ya, jadi seseorang terkadang hadir di dalam dirinya kesadaran untuk memperbaiki diri disebabkan dia takut kepada azab kubur, dia takut kepada neraka jahanam. Maka ketika perbaikan diri itu muncul di latar belakangnya oleh hasil perenungan, maka itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi seorang hamba. Ya, sebagaimana juga ketika seseorang mendengarkan suatu nasihat dan ia tersentuh oleh nasihat itu dan di latar belakangnya oleh nasihat itu dia ingin memperbaiki dirinya, maka itu adalah hal-hal yang menghadirkan kebahagiaan di dalam diri seorang hamba. Nah, kita bisa membayangkan baru sekedar berazam untuk memperbaiki diri itu sudah bisa menjadi sebab kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana kalau kita benar-benar telah memperbaiki diri kita? Maka tentu kebahagiaan yang Allah akan berikan itu jauh lebih besar, dan bukan hanya di dunia tapi juga berlanjut hingga di akhirat kelak nanti. Ya, muhtiina ila da'i, ya, mereka bersegera menuju kepada panggilan itu. Yaqulul kafiruna, orang-orang kafir mengatakan, ya, hadza yaumun asir, ini adalah hari yang sangat menyulitkan. Ya, karena mereka sudah mengetahui, ya, tempat mana yang akan mereka tuju. Ya, makanya di dalam surah An-Naba, ya, di akhir surah An-Naba itu mereka mengatakan, karena mereka sudah tahu, ya, kemana akan mereka berjalan, tempat mana yang akan mereka tuju, mereka mengatakan, ya laitani, sebagaimana Allah kisahkan,
ya laitani kuntu turaba, ya Allah andai saja kami dijadikan saja tanah sehingga tidak menghadapi dan dikembalikan ke tempat yang sangat buruk, yaitu neraka. Kemudian dari ayat ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala, 'alal kafirina ghaira yasir, ya, dan juga ayat yang sebelumnya, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ya, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan mafhumu dzalika annahu yasirun sahlun 'alal mu'min. Nah, ini adalah salah satu yang membuat kita semakin bersyukur dengan status kita dan dipilihnya kita menjadi orang yang beriman, karena dengan disebutkannya di sini secara jelas yaqulul kafiruna hadza yaumun asir, di situ disebutkan secara jelas al kafirun, ya, tidak disebutkan misalnya dengan kata-kata al mujrimun, ya, karena kalau al mujrimun bisa masuk di dalamnya orang-orang beriman, ya, tetapi di sini jelas bahasanya al kafirun, orang-orang kafir. Sehingga kata Syekh Sa'di rahimahullah, mafhumu dzalika annahu yasirun sahlun alal mu'min. Yang terpahami dari ayat tersebut, kalau orang kafir itu melihat bahwa hari-hari ke depan itu adalah hari yang sangat sulit, maka orang-orang beriman akan melihat bahwa hari-hari ke depan adalah hari yang mudah, hari yang sangat mudah. Tentunya akan kembali kepada keimanan masing-masing, ya. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin sempurna pula kemudahan yang akan dia dapatkan. Tetapi yang namanya orang beriman, ya, selama dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka hari-hari ke depan itu adalah sesuatu yang lebih mudah. Kenapa demikian? Karena sekiranya dia seorang mukmin, ya, dia seorang mukmin tapi dia melakukan maksiat dan keburukan ketika di dunia, maka meskipun dia mendapatkan siksaan, mendapatkan kesulitan, tapi ujung daripada perjalanannya di akhirat itu kepada kemudahan. Karena semua bentuk siksaan yang mereka dapatkan itu akan menjadi pembersih atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan, ya, sehingga tetap pada akhirnya dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzu billahi min dzalik. Di dalam Al-Qur'an di surah apa? Falan nazidakum illa azaba. Tidak akan ada tambahan bagi kalian kecuali siksaan saja. Jadi akan bertambah siksaan. Artinya apa? Seberat apapun siksaan yang mereka terima, itu tidak akan bisa menghapuskan dosa yang telah mereka lakukan ketika masih di dunia. Nah, disinilah terasa betapa sangat berharganya yang namanya keimanan itu, ya. Oleh sebab itu, hal yang paling prioritas untuk kita jaga di dalam kehidupan kita di dunia itu adalah keimanan. Dan alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita beraneka ragam ibadah, dan salah satu fungsi daripada ibadah tersebut untuk menjaga keimanan kita, ya, ada salat 5 waktu dan kita melakukannya secara berjamaah, ada membaca Al-Quran, melakukan salat-salat sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah yang sangat banyak dalam sehari semalam. Ketika kita bisa melakukan itu semua, maka tentu itu adalah penjaga keimanan yang sangat baik, ya, karena yang namanya keimanan, ya, tidak ada jaminan, ya, bahwa kita masih menggenggam status tersebut sampai meninggal atau tidak, ya, sehingga kita memang sangat butuh untuk menjaganya, ya. Dan yang paling kita khawatirkan jika keimanan yang kita telah dapatkan ini batal disebabkan oleh amalan-amalan kita sendiri, ya, karena Allah juga telah memberikan peringatan, ya, bahwa di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi ternyata di akhirat penilaian dia atas dirinya dan penilaian kebanyakan orang atas dirinya bahwa dia seorang muslim, seorang mukmin, ternyata berbeda dengan
penilaian Allah. Allah katakan kepada mereka, wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang yang beriman. Penilaian Allah inilah yang selalu kita jadikan sebagai prioritas untuk kita dapatkan, sehingga kita bersungguh-sungguh menjaga keimanan kita melalui ibadah-ibadah harian yang disyariatkan kepada kita. Dan tentunya hal yang juga berperan ya sangat penting di dalam terjaganya keimanan kita, yaitu ketika kita selalu meluangkan dan merutinkan untuk hadir di dalam majelis ilmu ya, karena melalui majelis ilmu kita semakin mengenali ajaran agama kita, dan ketika kita hadir di dalam majelis ilmu, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan ketika Allah mengatakan secara khusus rahmat Allah turun disebabkan seorang berbuat kebaikan, maka rahmat Allah yang turun itu bukan rahmat yang bersifat umum, tapi rahmat Allah yang bersifat khusus. Jadi bukan makanan yang datang, bukan yang seperti itu yang akan turun di majelis ilmu, tetapi rahmat Allah yang bersifat khusus berupa semakin kuatnya keimanan ya, hal-hal yang berkaitan dengan maslahat akhirat kita itu akan kita dapatkan melalui majelis ilmu yang di dalamnya kita diajarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan-perkataan para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.